وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Pengawas Binaan Kecamatan Tanjung Sari, yang kami hormati Bapak Ketua K3S, yang kami hormati Bapak Ketua PGRI, yang kami beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak dan Ibu dari perwakilan SD yang ada di gugus 1 dan 2 yang telah berkenan hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini, hari Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022, kita dapat berkumpul bersama di SD Negeri Tanjung Sari 01 dalam rangka mengikuti acara pengimbasan diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-7 di Kecamatan Tanjung Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'da la haula wala quwwata illa billah. Bapak PGS Kecamatan Tanjung Sari yang saya hormati, Ketua Cabang PGRI Kecamatan Tanjung Sari yang saya hormati, kepala sekolah yang lain yang saya hormati, Bapak-bapak guru penggerak ya, Pak Joko dan Ade, saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang begitu melelahkan dan kesabarannya ya selalu mengikuti tahapan-tahapan yang memang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan guru penggerak ini sampai 7 bulan pada ya, sampai Juli. Karena itu mungkin hari ini ada satu kegiatan yang memang perlu dilakukan dengan beberapa unsur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin kaitan pada hari ini kegiatannya adalah terkait dengan budaya sekolah. Ya, terkait dengan budaya sekolah. Apa sih budaya sekolah? Nah gitu. Apa sih budaya sekolah? Mengapa harus menerapkan budaya sekolah dan bagaimana cara menerapkannya budaya sekolah? Budaya sekolah itu adalah sekumpulan nilai, sekumpulan nilai yang melandasi perilaku. Perilaku siapa? Perilaku warga sekolah. Kapan? Dalam kegiatan atau dalam kehidupan sehari-hari di sekolah itu sendiri. Jadi, sekumpulan nilai yang memang harus dilaksanakan oleh warga sekolah. Siapa warga sekolah? Kepala sekolah, guru, tendik, kemudian tenaga perpus, ya, tenaga administrasi, siswa, bahkan masyarakat yang ada di lingkungannya. Gitu. Itu harus melaksanakan budaya sekolah. Di mana budaya sekolah itu tidak serta-merta berlangsung tanpa ada satu kebiasaan. Yang pertama adalah kita harus melaksanakan kebiasaan dulu. Dari kebiasaan akan menjadi karakter, dari karakter akan terwujudlah atau terbentuklah satu budaya yang dijadikan adalah nilai-nilai tadi yang melandasi perilaku warga sekolah itu sendiri. Salah satunya pembiasaan itu adalah dengan menerapkan 5S. 5S ya. S yang pertama adalah apa? Senyum. Senyum dulu ketika ada tamu, ada siapapun yang datang, kita akan senyum. Ya. Tapi senyumnya yang simetris. Ya, senyumnya yang simetris. Jadi ulah menyeng lah. Kalau menyeng kan nggak baik itu. Ya. Jadi, senyumnya yang simetris. Gimana senyum yang simetris?
Ya, ya harus simetris. Jadi kalau nggak simetris ini apa namanya, nuansanya nyinyir kan, nuansanya nyinyir. Itu biasakan adalah 5S. Pertama senyum, senyumnya yang simetris. Kemudian yang kedua salam, sudah ya. Ketiga sapa. Dari mana? Dari mana? Tanya. Dari mana? Mau ketemu siapa? Kan? Gitu. Jangan sampai ada tamu dibiarkan. Apapun yang datang ke sekolah kita, itulah adalah tamu kita. Ya, selagi dia baik-baik saja, kita perlakukan dengan baik. Kalau datang dia ya marah atau apa, ya kita usir, bila perlu panggil keamanan ya. Baik ya. Oke. Senyum, salam, sapa. S yang keempat apa? Sopan. Sopan. Ya. Dan S yang kelima adalah santun. Jadi senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itulah salah satu indikator yang harus diterapkan dalam pembiasaan untuk menuju budaya sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukurillah ma'adu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini Bapak Ibu masih mau menghadiri undangan kami, saya dan Pak Ade, untuk melakukan pengibasan tentang budaya positif di sekolah. Ini adalah bagian dari tugas kami berdua tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Nanti dukungan juga insya Allah ini. Dan teman-teman yang lain juga harus termotivasi ya. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah menghadiri undangan kami. Bapak Ibu, izinkan saya mau memaparkan materi, membacakan materi. Tapi sebelumnya biar semangat berdiri dulu, boleh? Yo, apa ya? Ini aja yang gampang. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Lagi. Oke. Diganti gimana? Tepuk semangatnya. Tuh, 1, 2, tepuk semangat. Bapak Ibu, izinkan saya kasih materi, bukan materi ya sebenarnya. Nanti saya akan membacakan beberapa tentang kaitannya dengan budaya positif. Slide-slide ya. Ini pengibasan budaya positif CGP Angkatan 7 dengan saya dari SD Tanjung Sari 01. Nah, budaya positif sesuai dengan tadi arahan Bapak Pengawas bahwa budaya positif adalah nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, sebenarnya setiap sekolah itu sudah melakukan kebiasaan positif, sudah melakukan budaya positif. Cuma budaya positifnya itu belum tertanam secara intrinsik kepada anak. Gitu. Istilahnya ini, kalau kita pakai peraturan, kalau kita di jalan harus pakai apa? Pakai motor umpamanya, kita harus pakai apa? Helm, yang jelas. Kan kita taunya pakai helm itu mentaati peraturan, tapi kita tidak meyakini bahwa pakai helm itu safety, bahwa kita apabila kecelakaan aman. Nah, keyakinan itu yang harus ditanamkan kepada anak. Jadi ini budaya positif. Kita sudah melakukan kebiasaan yang bagus.
Yakin 5S di sekolah kita yang sudah ada di Kecamatan Tamsari, khususnya di gugus kita, itu insya Allah sudah. Di kita sadar bahwa anak kita sopan, benar tidak itu? Salim. Kita di jalan sudah tidak pakai seragam. Saya yakin di Kabupaten Bogor anak itu pasti, Pak, Assalamualaikum, banyak yang mana? Betul nggak? Itulah yang budaya, itulah kekuatan kita. Kita itu sudah mempunyai kekuatan budaya positif yang bagus. Kalau di kota, ya sudah agak luntur. Artinya kekuatan lokal kita, kebudayaan-budayaan yang sudah ada tertanam itu harus lebih ditumbuhkan lagi, harus lebih nampak lagi itu. Selanjutnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, karena di pembelajaran kami di paradigma pendidikan yang kita ajarkan di guru penggerak itu kita fokus ke ini. Bapak Ki Hajar Dewantara ini sungguh luar biasa. Yang pertama, Bapak Ki Hajar Dewantara itu yang bukan mengajar anak itu bukan tabula rasa, bukan seperti kertas kosong, Bapak Ibu. Kan kita beranggapan anak itu kertas kosong, mana bisa kamu diajarkan dua Pak, hiji tambah hiji dua, gitu. Padahal bukan seperti itu. Artinya ada teori konvergentif bahwa anak itu sudah tertulis dalam sebuah kertas. Anak itu sudah nampak kemampuannya, keinginannya, dan semuanya secara kecerdasan, emosional, dan kognitifnya itu sudah nampak. Tinggal kita menebalkan saja. Jadi menebalkan. Anak itu sudah anak itu sudah wajar. Dari merangkak aja sudah kita berjalan. Apakah anak kita ajarkan berjalan? Tidak, secara naluri dia sudah mau belajar. Tinggal kita memampak. Jadi apa? Yang samar-samar itu kita nampakkan lagi, kita munculkan, kita gali. Jangan sampai ada yang salah itu. Yang kedua, anak itu unik dengan bakatnya masing-masing. Jelas, anak itu mempunyai kemampuan masing-masing, cerdas di bidangnya masing-masing. Yang ketiga, berpusat pada siswa. Mau nggak mau kita menanamkan pembelajaran harus berpusat pada siswa. Tugas guru hanya menuntun tumbuh kembang bakat anak agar selamat dan bahagia. Anak itu dianggap senang saja. Kalau di kurikulum di pembelajaran kita itu anak yang penting bahagia, senang. Yang penting dia tahu, toh kita sebagai sekolah dasar saja yang kita kembangkan. Biarkan mereka mencari nanti sesuai kemampuannya di tingkat yang lebih lanjut. Setidaknya anak sekolah itu bahagia, anak sekolah senang. Yang kita kembangkan munculkan seperti itu menurut Ki Hajar Dewantara. Karena dengan keselamatan dan kebahagiaan anak pasti mampu dan mau belajar. Pasti secara intrinsik dia akan mau belajar. Yang ketiga, yang selanjutnya terakhir yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa kita mengajar anak itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kita nggak bisa. Apalagi sekarang zaman gadget kita nggak bisa memaksakan ulang main HP, jangan kau main HP, nggak bisa ya. Kita harus mengikuti zaman karena HP ya udah kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Seperti itu. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, ini topik kita saya jawab saja. Nah ini perubahan paradigma. Tadi kalau Pak Ade sudah menerangkan hukuman, keyakinan. Nah kita sekarang mau mencoba belajar. Siapa yang mau ini ke depan satu orang. Kita berilustrasi. Gini Bu, anggap Bapak Ibu itu punya sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu. Pak Iza boleh. Pak Iza ke depan. Pak Ibu, bukan. Saya contohkan dulu ya. Bu Bunga pegang tangannya. Anggap ada yang berharga di Bu Bunga di sini. Saya sebagai begal. Bu Bunga, saya yang merayunya. Siapa ya? Yang mau di depan. Bu Tati boleh? Boleh merayu Bu Bunga supaya dibuka dan ibu itu tahu apa sih yang ada di dalam. Nah kamu Bu Bunga berusaha bagaimana? Silakan. Ibu pegang. Boleh merayu, boleh apa? mengintimidasi. Awas kalau kamu diberikan. Mungkin dia. Nah, gitu. Silakan. Kita bisa saya. Boleh lihat punya apa ya itu? Kenapa pengen lihat ya? Barangkali nanti sudah apa namanya
Astagfirullahaladzim. Begitu tadi apa ya, kayak simulasi Bunga melakukan mempertahankan apa sih yang ada di tangannya, dan Bu Tati sebagai orang lain yang berusaha merayu bagaimana supaya bisa melihat apa yang dipertahankan seperti itu. Itu kira-kira apa Bapak Ibu kesimpulannya tadi? Ayo kawan. Seseorang mempertahankan barang harganya. Kenapa? Keyakinan. Terus apa lagi? Apapun resikonya dia mesti apapun yang nggak boleh itu biasa. Saya betul. Bagus. Coba kita sama dulu. Selain itu apa kira-kira? Kira apa? Nah, Bapak Ibu udah ya. Kaitannya apa sih? Kaitannya dengan kontrol. Kita yang mengontrol diri sendiri. Anak ilusi kita itu kan apa ya, miskonsepsi, kalau bahasa ini apa, salah berpikir, miskonsepsi bahwa anak kalau kita kasih tahu bakal paham, padahal cara kontrol dia mempertahankan dirinya itu ya dia dirinya sendiri gitu. Betul kan Bapak Ibu? Disebutkan yang mudah tidak akan dibuka. Nah itu tergantung diri sendiri. Betul. Jadi kita konsepsinya anak kita yang pertama adalah ilusi. Guru mengontrol murid. Pada dasarnya guru tidak memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Betul atau tidak Ibu? Jadi miskonsepsi kita bahwa mana mah kudu nurut Kak kita. Ya kalau kita pun ini kaitannya dengan pelanggaran umpamanya. Kita kasih kontrol kita yang bagus, tapi kalau anak itu jadi saksi juga di rumah pasti akan yang lain kayak gitu. Paham ya? Nah ini yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membangun diri anak. Membangun diri anak. Ya ini menurut teori William Glasser dalam kontrol teori. Nah itu ya Bapak-Bapak ya. Terus, nah ini secara stimulus kita, pemahaman kita bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang anaknya kita ajak Bu, yuk, lu berarti yuk. Padahal kita nggak tahu bahwa karakter itu ya ini. Kita harus berpikir lagi Bu, jangan langsung apa yang kita anggap itu benar dan baik, belum tentu. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang yang lain tentang dunia. Oh, ada dunia anak. Yang macam-macam ya Pak. Anak itu memang betul. Betul. Orang lain bisa mengontrol saya. Kan pikirnya kan kita teh api piluan terus lama. Padahal tidak, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anak itu mau baik mau buruk ya tergantung anaknya itu. Nah, di sini kita akan berusaha bagaimana menanamkan motivasi intrinsiknya. Kalau Pak tadi Pak, internalnya dirinya gitu. Itu aja yang berubah. Nah ini, menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Alasannya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Bisa, cuma mungkin ada positif negatifnya. Tapi lebih ke kepaksaan ya. Kepaksaan. Lama-lama terbiasa Pak. Oh bisa, oke. Saya akan menyalahkan dan nggak akan apa ya. Nanti kita persepsinya nanti lanjut ya. Yang penting ini dulu. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca kayak tadi kata Bapak tadi Pak Adi tadi loh. Ada hukuman dan konsekuensi. Membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi anak tidak mau piket loh ya. Kamu sok silakan sekarang kamu baca karena kamu nggak itu terus kemudian kamu bersihkan halaman. Itu bagian dari hukuman. Apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa dengan alasan kita masing-masing ya. Oke, apa? Terus yang kedua, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa jadi. Reward, boleh ya. Reward aja gitu. Tapi Bapak Ibu, betul. Semuanya pasti ini sih sebenarnya bisa. Semua yang dilakukan guru ini pasti bisa. Cuma jangkanya jangka pendek. Tidak akan menumbuhkan anak ke jangka panjang sampai dia dewasa ataupun sampai tua. Ya, disiplin pengertiannya ini bisa dibaca berasal dari bahasa Latin, kaitannya disiplina artinya adalah belajar. Namun budaya kita, ini langsung ke bawah aja ya. Kalau itu disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita menekan anak disiplin, garis bawahnya pasti kepatuhan supaya anak patuh betul nurut. Padahal kecenderungan umum adalah hubungan kita disiplin dengan ketidaknyamanan.
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jelas ya ini ya. Lanjut, ini kebijakan universal yang disampaikan tadi, ada mandiri, benaran kritis, kebinekaan global, gotong royong, kreatif. Ini adalah nilai-nilai untuk bajikan universal dalam profil pelajar Pancasila. Nah ini nanti kita kesini Bapak Ibu. Terus teori motivasi, orang itu termotivasi karena ada dua sebenarnya, motivasi eksternal dan motivasi dalam dirinya. Contoh, karena takut hukuman. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya kayak gitu. Itu karena motivasi eksternal dari luar, karena takut hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan penghargaan itu ini juga motivasi eksternal. Nah, yang kita cari nanti, yang kita tanamkan karena itu yang ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, nanti sana untuk menghargai dirinya sendiri. Intinya anak menghargai dirinya sendiri. Kayak bapak tadi, bapak guru hadir kata bapak tadi. Ya ini menghargai dirinya gitu. Lanjut, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ini boleh dibaca ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga sangat membuat memerintah dirinya sendiri. Nah, inilah. Lanjut, nah ini kata Pak Ade tadi. Ini yang Pak Ade tadi ya, hukuman dan konsekuensi. Kira-kira bedanya apa Bapak Ibu? Kalau hukuman seperti apa, kalau konsekuensi seperti apa? Kalau hukuman ini kan mencatat 10 kali dalam bulan saya tidak akan berlama lagi, ini kan konsekuensi yang kita ambil Baca ya. Yang atas itu konsekuensi, yang bawah hukuman. Bedanya apa? Kalau hukuman dan konsekuensi. Kaitannya dengan bedanya hukuman sekarang itu konsekuensi di sini. Memberikan apa? Memberikan berupa fisik, hukuman berupa fisik. Boleh bersama lagi. Kesepakatan antara murid dan guru. Oh betul, ada kesepakatan guru dan murid. Boleh, bagus, sama lagi kita. Ada kesepakatan ya sebelumnya ya. Sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu beda tipis. Cuma kalau hukuman itu lebih ke negatif, kalau konsekuensi itu netralnya lah. Dan mana kena hukuman, konsekuensinya ya kamu harus urusin ini kayak lupain meja lah konsekuensinya itu. Jadi lebih ke netral, tapi ke positifnya belum. Nah, Kita belajar ke yang ke positifnya ya Bapak Ibu ya. Bareng-bareng saya juga belajar. Nah ini hukuman dan konsekuensi perbedaannya ya yang secara gampang konsep diri lebih buruk, konsep diri yang lebih baik. Kayak gini aja. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai itu termasuk bagian dari hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kan tidak nyaman. Kamu menumpahkan meja, ya udah kamu tugasnya bertanggung jawab membersihkan, kan tidak nyaman. Tapi ya sementara di situ dia mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Itu lanjut, nah ini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi dan restitusi yang tadi Pak Ade sampaikan. Kita akan belajar di sini di restitusi. Kalau hukuman itu pasti negatif, bentuk-bentuknya seperti itu Bapak Ibu. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu suatu harus terjadi. Contoh tadi, kalau hukuman pasti menyakitkan. Usap kamu, berdiri kamu, angkat tangan kamu dan kaki kamu. Nah itu. Tapi kalau konsekuensi harus ada yang terjadi. Apa ya? Kayak tadi. Ada sebab akibatnya, betul. Kamu ini ya akibatnya kamu ini. Coba kamu lakukan. Tapi kalau restitusi tidak. Memberikan pilihan. Oh saya tahu kamu bersalah, wajar kamu itu punya salah. Bapak juga kalau seperti kamu pasti bersalah. Tapi alangkah baiknya apa? Kira-kira solusinya apa? Lebih bijaksana. Lebih bijaksana, lebih ke mencari solusi. Kalau hukuman itu ada efek traumatik ya. ya betul, ada traumatiknya, ada ini. Lanjut. Nah kata Pak tadi penghargaan. Ternyata penghargaan itu bagian dari menghukum anak Bapak Ibu. Ada sebuah kasus gini. Suatu hari Bu Iyun umpamanya, anak kelas 3 biasanya Bu Iyun itu kalau siapa baris yang paling duluan itu akan dikasih bintang. Rapi, anak kan rapi sesuai aturan karena sudah dibiasakan sama Bu Iyun dikasih bintang. Tapi suatu saat Bu Iyun tidak sekolah, datang Pak Eza ke kelas, berantakan dari kira-kira. Berantakan, Pak Eza kan tidak tahu yang dibiasakan oleh Bu Iyun. Ayo masuk, ayo anak duduknya berantakan. Kenapa? Karena tidak terdapat bintang. Jadi penghargaan itu menghukum, ya menghukum dirinya bahwa dia itu aku tuh mau kerja, aku mau ini karena mau ini gitu. Kalau bahasa itunya kecanduan. Pamrih ya. Ada pamrih. Nah ini penghargaan adalah menghukum jangka pendek. Jadi kata pada tadi lah.
Nah, ini yang akan kita pelajari nih, restitusi. Materinya adalah restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan apa? Kolaboratif. Nah ini, mengerjakan murid mencari solusi untuk masalah mereka. Nanti kita tayangkan video-videonya ya Bapak Ibu ya. Orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Nah ini, ciri-ciri restitusi ada ini. Fokusnya pada solusi, belajar dari kesalahan. Ini, ada ciri-cirinya. Restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Cara yang lebih baik. Sebenarnya konsekuensi itu sudah bagus, tapi alangkah bagusnya kita ke restitusi. Nah ini, barulah kita kalau sudah ke restitusi, anggap hukuman dan konsekuensi kita hilangkan. Kita ke restitusi. Kenapa ini? Nanti sekolah tidak ada peraturan, ada. Nah, bagaimana kita membuatnya, Bapak Ibu? Nanti saya juga belajar. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini. Mengapa? Ada suatu pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus, mengapa kita harus memakai peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Terus, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu di sekolah? Ada tata tertib lah, peraturan. Nah ini, ya tujuannya kita menumbuhkan motivasi intrinsik, mengembalikan nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Tujuannya itu. Orang akan takut sakit. Jadi pelajaran ya Bu ya. Waktu corona, benar nggak Bu? Masker itu bukan karena apa ya, peraturan pemerintah. Pakailah masker. Di pemerintah menempel, pakailah masker, jaga jarak. Orang sudah akan tertanam. Lamun saya pakai masker karena peraturan, bukan. Saya yakin orang se-Indonesia bahkan dunia memakai masker bukan karena mengikuti peraturan pemerintah, tapi Kesehatan, keyakinan dirinya, saya pengen sehat, saya pengen selamat, saya pengen hidup, bener nggak? Nah, keyakinan seperti itulah yang harus kita tanamkan kepada anak, bukan peraturan-peraturannya gitu. Secara tidak sadar kita kan yakin ya kesehatan kita gitu. Kenapa kok pemerintah susah pakai helm di jalan? Ya karena keyakinan kita belum sampai gitu. Takut ditilang, lebih ke peraturan-peraturan gitu. ya Bapak Ibu ya. Lanjut ini. Barulah kita ke budaya positif. Budaya positif boleh. Yang pertama kita ada peraturan kelas, kemudian akan muncul keyakinan kelas, kemudian ada lingkaran positif, baru terjadilah budaya positif. Nah Bapak Ibu, saya akan ke peraturan kelasnya. Nanti bagaimana sih di kelas itu? Nah nanti ada peraturan keyakinannya, kemudian baru lingkungan sekolahnya. Bapak Ibu yang mohon maaf mau jadi kepala sekolah, nanti kembangkan ini Bapak Ibu. Peraturan kelasnya, keyakinan kelasnya, kemudian lingkungan positif, budaya positif. Bisa nanti dikembangkan. Oh sekolah saya punya karakter. Tidak susah-susah sebenarnya Bapak Ibu. Kita jangan terlalu berpikir Visi dan misi sekolah kita ikutin di internet, harus gini-gini, gak usah. Bapak Ibu sudah punya. Saya yakin Bapak Ibu yang mau jadi kepala sekolah itu udah guru-guru hebat, demi Allah, udah mampu mengembangkan dirinya. Yakin bisa mengembangkan sekolahnya. Gali potensi kekuatan yang ada, tinggal dikembangkan. Oh ini loh misi saya yang sudah nampak kekuatan-kekuatan sekolah saya, tinggal dimunculkan saja. Gak usah ngorek-ngorek ya. Lain. Apalagi cari kelemahan. Kan sekolah kita gak ada prasarana. Gak usah cari. Oh anak kita udah sopan, ya sudah kita jadi visi kita. Anak kita sopan, santun, 5S, ya udah cukup. Kita sudah melampaui. Bahkan bisa menumbuhkan, mengembangkan pembiasaan seperti itu. Mungkin hanya masukan saja. Karena di pembelajaran kami ada visi guru penggerak ya Bapak. Nah ini budaya positif. Lanjut kita lihat, kita ke kelasnya ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan, nah lanjut ke sini kesepakatan kelas dan ada dua kesepakatan kelas. Semuanya benar. Bapak Ibu, jadi sebelum awal tahun pelajaran kita buat kesepakatan kelas. Bagaimana cara membuat kesepakatan kelas? Bapak Ibu ajak gurunya. Ayo, jadi kesempatan kelas. Anak bercurah pendapat. Anak bercurah pendapat. Apa aturan sih yang akan kita buat? Contoh di sini, kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Anak tulis apa? Jangan dipaksa kudu sarua, budak teh. Keun. Anak
anak beli sendiri aja sesuai dengan kemampuannya. Jangan memaksakan anak. Iya mah, ternyamuk goreng. Padahal bukan goreng sana. Maksudnya udah semampunya dia. Jangan main bola di kelas. Hal lucu-lucu nanti bu, saya muncul tuh. Baru saya dijadiin kayak gini. Jadi saya nggak akan merubah. Itulah hal nanti muncul keyakinan dirinya sendiri. Ya, ada yang kita jangan terpaku struktur kalimat harus bagus, nggak usah Bapak Ibu. Itu bagian dari curah pendapat anak, kemampuan anak. Tulisan jelek nggak apa-apa, tempel. Bagian dari penghargaan buat anak. Seperti itu. Nah ini bagian kesepakatan. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini hanya peraturan saja, kesepakatan. Tapi muncul keyakinannya di sebelah sini Bu yang putih. Kami guru dan murid saling menyayangi. Gitu. Terus menjaga kebersihan sekolah. Kami murid yang semangat belajar. Terus aktif dalam pembelajaran kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nanti kita bantu. Ini loh, gini. Gak harus anak terus kita canda kayak itu enggak. Tapi kita akan mengarahkan. Kalau mau ya tulis, kalau pokoknya kalimat struktur kalimatnya masih jelek kita bantu. Oh ini tuh gini, yuk. Setidaknya kan dia belajar. Oh membuat struktur kalimat yang tadinya seperti ini, karena anak akan mengikuti kita. Seperti itu. Itu tertib. Nah, kami dan murid peduli dengan teman-teman. Ini yang keyakinan. Jadi usahakan buat dulu kesepakatan kelas. Nanti, nah ini peraturan kelas. Nanti baru berbuat keyakinan kelas, baru akan menjadi lingkungan budaya positif. Nah ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Anak pasti akan menulis peraturan soal itu. Kalau mengembalikan buku ke tempatnya, ke sana, ke mana? Ke lemari. Tapi ini ada keyakinan kelasnya. Oh, saya punya rasa tanggung jawab. Secara tidak langsung peraturan ini akan menumbuhkan keyakinannya tanggung jawab. Jadi jelaskan juga, kamu kalau di sini tuh tanggung jawab keren kamu gitu. Terus dilarang mengganggu orang lain. Artinya apa? Keyakinannya apa? Menghormati orang lain dan seterusnya. Digunakan masker, kesehatan, kaitannya. Keyakinan-keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikannya, nilai kebajikan universal yang terangkum dalam profil Pancasila. Lanjut, nah ini contoh saya melakukan membuat kesepakatan kelas. Bisa dilakukan ya Bapak Ibu ya dengan anak lah, bercurah pendapat. Silahkan semuanya. Nah, nanti baru dijadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa? Oh ini gitu. Dimunculkan, ditulis, ditempel boleh, atau setidaknya dibacakan. Oh ini nanti akan sadar diri. Saya tidak akan melakukan ini. Oh karena saya yakin bahwa saya melakukan ini tidak baik, melanggar keyakinan kelas. Bukan lagi melanggar peraturan, tapi lebih ke keyakinan. Nah ini kegiatan pertama keyakinan saya rasa. Nah ini. Terus yang kedua ini tentang kebutuhan dasar manusia. Anak melakukan tindakan pelanggar peraturan itu dikarenakan anak ini Bapak Ibu tidak menerima kebutuhan dasar manusia pada dasarnya, dasar manusianya. Contoh ini, anak suka ada yang main pisau benda tajam, kemudian dia mainin. Kira-kira berbahaya atau tidak? Mengurangi lain enggak? Nah, dia itu melakukan itu bukan karena itu, karena kebutuhannya itu tidak tersalurkan. Yang mana kira-kira? Kasih sayang, kesenangan. Karena dia harusnya kan bisa dialihkan. Dek, jangan main itu. Tuh, pakai yang ini, ayo diajak main. Nah, akan hilang kesenangannya dia itu beralih. Jadi setiap kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, anak akan melakukan pelanggaran. Nah di sini ada contohnya nih, silakan. Kira-kira apa ini? Nomor 1. Oh ya, saya baca dulu ya. Kebutuhan dasar itu ada 5 Bapak Ibu. Yang paling utama adalah bertahan hidup, jelas. Survival itu jelas. Orang akan berlari apabila ada gempa, yakin. Tidak akan bertahan apabila kena. Tidak bertahan apabila kena. Ini bertahan hidup pasti orang tahu itu dengan makan, berpakaian, sandang itu kan bertahan hidup. Kebutuhan itu tidak akan tercukupi, anak akan melakukan masalah. Contoh, Bapak Ibu, anak saya di sini pernah anak itu di rumah cari sarapan, dari bere makan ke bere naon. Sekolah akan melakukan lesu, benar nggak Bapak Ibu? Jadi jangan kaitannya pelanggaran itu hanya pelanggaran berupa pelanggaran apa ya? Kaitannya dengan peraturan gitu enggak. Anak di sekolah lesu, kurang semangat.
Atau ada anak di saya benar Bu, itu kurang kasih sayang sama ayahnya. Di saya Bu Abi mah jadi bapak-bapak Abi gitu, gimana sekarang apa aja yang saya minta pasti dikasih kan gitu, bener nggak itu? Lagi apa karena kurangnya kasih dan rasa diterima gitu. Artinya apa? Bahwa guru lah yang memberikan kebutuhan dasarnya. Ini ada 5 ya, kebebasan penguasaan itu. Nah ini coba Bapak Ibu kita amati. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa? Hah? Senang, betul. Anak TK, guru TK itu luar biasa. Benar nggak? Kita harus belajar ke guru TK. Guru itu Pernah jadi guru TK, yakin Bu Yen pembelajarannya lebih bagus dari kita. Artinya apa? Dia lebih mengena ke anak dari saya, pernah gitu. Abi mah dengan restitusi, tahu Bapak Ibu, anu biasa kamu dapat, siap ke anak sendiri Bu, tapi sekarang enggak dipeluk, biasa ya, benar Bu, nangis saya. Selama ini yang saya ajarkan ke anak, terutama anak saya sendiri, itu sangat besar. Nah di restitusi ini, bagaimana kita menjadi orang yang sabar, menghargai anak seperti itu. Bagaimana menyelesaikan masalah kepada anak itu di sini ya Bapak Ibu ya. Nah ini, yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira apa? Hah? Ya kira-kira apa? Kasih saya cari perhatian. Aduh saya jepitnya baru. Nah itu, ya. Ibu itu. Saya karena dia butuh kebutuhannya belum. Kalau sudah kena di sekolah pasti dia senang. Bener nggak? Bener. Kok anak itu bisa berubah ya? Dia karena suka, senang gitu. Buatlah sekolah itu kelas terutama ini kan program ya nyaman dan menyenangkan intinya itu. Dan juga belum jadi guru yang baik, tapi berusaha belajar. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Apa kira-kira? Bosan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guruku menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Hah? Maksudnya apa? Penguasaan itu pengen dihargai, pengen apa ya? Bukan pengen ada lebih pada dirinya, prestasi seperti itu. Ini kebutuhan dasarnya. Berarti kita paham dulu ya, kebutuhan dasarnya kita butuhkan. Kita penuhi dulu. Terus, nah ini 5 posisi kontrol. Bagaimana kita mengontrol menjadi seorang guru dalam menghadapi anak. Ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum yang kayak tadi. Kamu harus ini, lebih ke banyak itu. Mengajak, menunjuk, menghayati, menyindir gitu. Guru berbuat tuh. Di situ ada guru berkata, kamu tidak melakukannya. Jadi lebih ke satu arah, menghakimi gitu. Terus membuat orang merasa bersalah. Nah ini juga nggak boleh guru itu berceramah biasanya. Maneh mah dengekeun. Nah itu, ini kita membuat anak itu bersalah benar-benar. Padahal itu tidak boleh Bapak Ibu. Yang boleh sih? Ada kalanya apa ya? Kamu tuh seharusnya sudah tahu. Kan udah bejaku Bapak itu yang paling nyucun gitu. Tapi itu, benar nggak Bu? Kita merasa pernah jadi kontrol, posisi kontrol. Nah, terus yang kedua adalah teman. Kita terkadang menjadi teman. Ayolah, tuh ibu kerja saya ya. Nah itu kita mengajak gitu. Posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, terus yang kedua adalah pemantau. Apa ya peraturannya ya? Lebih kayak itu. Menyelesaikan diri, murid mengatakan dulu peraturan hukum di dunia. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Nah, kayak tadi memberikan ini pemantau. Oh itu kan, coba aja sini kayak gitu. Ya lebih bagus. Sebenarnya yang ideal itu kita biasanya itu teman dan pemantau. Boleh nggak kita menjadi teman? Boleh. Boleh nggak kita jadi pemantau? Boleh. Kalau penghukum, usahakan jangan. Kalau pembuat orang merasa bersalah, usahakan sekarang kita belajar ya, dikurangi lah. Nah, nanti posisi kita yang baik adalah menjadi manajer. Manajer sini bukan pemimpin, tapi kita lebih. Oh ya, mohon maaf aja dulu ya. Aja dulu ya. Nah ini Bu, pertanyaan inilah yang akan mengetahui posisi kita di mana. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, ini kita memberikan rasa bersalah. Jadi posisi kontrol itu terlihat dari ucapan guru.
Terus yang kedua adalah kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ini lebih menghukum. Kamu benar tidak melakukannya. Kamu mengambil itu kan? Gitu lebih menghukum. Ayo lakukanlah demi ibu itu teman. Posisi kita adalah jadi teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pantau? Penghargaan itu biasanya memantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Lebih mencari solusi yang lebih bijak, Pak Manajer. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Bisa juga ada Yunita, mana langsung tapi juga, nah itu lagi dari penghukuman. Ya udah ya terusin aja, harusnya gitu, lebih bijak lagi gitu. Nah ini yang kita belajar di sini ada yang disiplin positif itu terkaitannya ini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada yang bisa mengambil kontrol diri Anda. Terus makna disiplin yang tadi udah. Nah sekarang saya ke ini aja Bu. Jadi itu posisi kontrol kita bisa di posisi mana saja, tapi penyelesaiannya usahakan dengan ini Bapak Ibu. Namanya segitiga restitusi. Bagaimana segitiga restitusi ini? Yang pertama adalah menstabilkan identitas paling bawah dasar. Kita gali dulu anak itu, kita tanya dulu. Ya, setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Bapak juga pernah memberi kedamaian dulu. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Banyak orang yang pernah punya salah untuk menstabilkan identitas. Intinya ke sana. Terus kemudian baru kita memvalidasi kesalahannya. Adakah cara lebih baik efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kan gara-gara kebutuhan tadi dasar kebutuhannya tidak tercapai. Benar kan ya Bapak ya? Jadi artinya nanti berlanjut gitu. Terus kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini ya gitu. Nah setelah kita gali, baru kita masukkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dari peraturan tadi. Jadi buat dulu peraturannya, buat dulu kesepakatan kelasnya, buat dulu keyakinannya, baru saat anak bermasalah tidak lagi ada di mejaan teman sepatu punas temenan gitu. Dibalik dulu. Akan bisa jadi anak itu buru-buru ke sekolah tidak sepatu seperti itu. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi berubah seperti itu mindsetnya. Nah ini menstabilkan identitas berbentuk kata-kata seperti ini boleh dipakai saat kita apa ya? Memberikan kalau bahasa itunya mediasi ke anak gitu, pemahaman ke anak saat yang bermasalah gitu. Jadi intinya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan sedang mencari perhatian. Tadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah ini bentuk pertanyaannya seperti itu, Bapak Ibu bisa digunakan lah. Kamu benar merasa begitu kayak itu. Terus kemudian validasi tindakan yang salah seperti ini. Kamu itu tidak melanggar, tapi kamu memahami alasan. Dulu mencari alasan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik untuk waktu tertentu. Selanjutnya adalah meyakini keyakinan, memotivasi dirinya secara intrinsik, diajak untuk berhubungan dengan nilai-nilai yang dia percaya, berpindah menjadi orang yang ingin diinginkan seperti itu. Ini contoh kasusnya. Ini Pak Joko, tapi ini juga ada suatu kasus di sini posisi kontrol mana gitu. Tapi saya rasa saya itu aja. Bapak Ibu kita lihat dulu aja ya seperti apa sih dengan diri sendiri. Saya bisa jadi saya untuk tidak berbuat siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadir ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain soal fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. ini menstabilkan ya kan? Masuk dulu ke Iya. Kemudian ini Kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eva Pak. Kesel banget. Saya bertanggung dia depan teman-teman lain. ini validasi pasti dulu ya. Ini yang di situ. Pasti Pak. Nah ini baru ke Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah. menanyakan keyakinannya di sini. Waktu Pak, Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. nah berarti Saya keyakinannya bisa itu jadi lebih dimunculkan. sabar,
mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Sebenarnya itu intinya anak digaji dulu. Saya juga sama kayak gitu, belajar. Diajak. Ini kejadian nggak bisa ya, benar-benar kejadian itu sebenarnya saya itu. Jadi kebetulan di video ini. Videoin langsung dia bilang, oh ini restitusi, saya coba di video ini. Jadi enak. Prakteknya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sampai situ ya, paham ya? Intinya bahwa kita paham posisi kita sebagai pendidik. Nah, lebih ke sini sih. Nah ini kita harus seperti ini. Nah ini, jadi kesimpulannya di sini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Langkah yang harus kita lakukan adalah meyakini anak supaya memiliki keyakinan pada diri kelas. Cara apa yang yakini yaitu nilai-nilai kebajikan universal tadi. Ada tanggung jawab dan sebagainya, ada menghormati, menghargai gitu. Dan posisi kita di kontrol ini baik menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Usahakan di posisi manajer. Kalaupun manajer pasti sudah menjadi teman dan pemantau seperti itu. Terus bagaimana caranya? Menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama kita harus sampaikan identitas dulu, baru kita validasi kebutuhan, baru menanyakan keyakinannya. Seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena anak yang akan bermasalah itu ini. Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Intinya ke situ. Jadi aksi yang sudah kita lakukan, demonstrasi yang saya sama Pak Ade lakukan itu sebenarnya nggak sempurna, tapi saya belajar dari ini. Saya tahu ternyata penyelesaian masalah ini seperti ini. Anak akan lebih mengenal, akan mengetahui keyakinan pada dirinya seperti itu. Nah, sebenarnya ada contoh-contoh lain sih, tapi ya saya rasa udah seperti itu saja. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf jika kesalahan dalam penyampaian materi, ucap kata saya yang tidak berkenan. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu Pak. Dia berarti sama doa dulu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk bertugas. Alhamdulillah, rangkaian acara belajar terakhir saya ikuti bersama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kesediaannya hari ini untuk menghadiri undangan dari Pak Joko dan Pak Ade. Semoga apa yang mereka sampaikan, ya, sudah, tidak apa-apa, dapat memotivasi kita semua, terutama hubungan ya yang sudah dinyatakan lulus. Semoga kedepannya hubungan bisa mengikuti jejak Pak Ade dan Pak Joko, dan kita doakan semoga Pak Joko dan Pak Ade juga sukses sampai tuntas ya, menjadi lulusan pertama untuk di Tanjung Sari ya, CGP Angkatan 7. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum acara ini ditutup, saya bersama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian untuk menutup acara ini, mari kita bersama-sama memandangkan doa yang akan Ibu Siti Nurhayati, SPD. Sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nur kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وشكر عيوبهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والتأويلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya ayah makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Nurhayati dari SD Tanjung Sari 01. Saya ingin memberikan testimoni atas kegiatan pengimbasan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Joko Purnomo, CGP Angkatan 7 dari SD Tanjung Sari 01. Menurut saya kegiatan tersebut sangat bermanfaat sekali, sangat positif, memberikan pengetahuan baru bagi kami, terutama di gugus 2 Pasir Tanjung, tentang budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Semoga apa yang Bapak Joko paparkan dapat kami laksanakan, dapat kami implementasikan di sekolah kami, sehingga budaya positif itu dapat tertanam pada peserta didik di sekolah kami tentunya dan umumnya di gugus 2 Pasir Tanjung. Terima kasih kepada Pak Joko atas materi yang telah disampaikan dan kami doakan semoga Pak Joko sukses menjadi salah satu pelopor CGP di Kecamatan Tanjung Sari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Jenny Hendrianti dari SDN Sukarasa 01. Di sini saya akan memberikan testimoni setelah mengikuti pengimbasan tentang aksi nyata modul 1.4 dari CGP Angkatan 7 Kecamatan Tanjung Sari, yaitu Pak Joko Purnomo dan Pak Adi Supriyadin. Sebenarnya banyak hal yang saya dapatkan dan benar-benar saya baru tahu, apalagi mengenai hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Sebenarnya di kelas saya pun saya sudah membuat kesepakatan kelas, tetapi setelah saya mengikuti kegiatan ini, ternyata kesepakatan kelas yang saya buat itu ternyata ada hal-hal yang mengandung unsur hukuman. Nah, dari situ saya tersadar, oh mungkin harus ada perubahan yang akan merubah kesepakatan kelas yang saya buat tadi menjadi keyakinan kelas yang lebih menyadarkan siswa tersebut agar siswa tersebut mempunyai keyakinan dari diri sendiri, sadar akan kesalahan yang dia perbuat, tidak bergantung dari hukuman takut akan hukuman yang akan didapatkan tadi, seperti itu. Ya, saya kira cukup. Pokoknya maju terus Pak Joko dan Pak Ade, lancar sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ayo duduk dulu. Kenapa? Naila, kenapa Naila? Kenapa Naila? Oh, ditampar sama Aka. Waktu ngapain? Oh, kerja kelompok, betul. Aulia lihat nggak? Oh, jadi waktu kerja kelompok si Naila ditampar. Oke, coba Aulia panggilin apa bisa? Oh ya, minta tolong ya. Naila tadi ditampar sama Aka waktu ngapain? Oh, warnain dulu, tadi belum selesai. Oh, waktu kerja kelompok. Aka satu kelompok dengan Naila, suruh mewarnai, terus oh takut jelek sama Naila ditahan, jangan dulu diwarnai gitu. Yang tadinya mau mewarnai siapa? Aka. Oh, sama Naila nggak boleh. Waalaikumsalam. Ayo duduk, silahkan. Ini Aka.
Pak, katanya kata Naila tadi kamu membuat Naila nangis. Ya, katanya diapain? Bapak pengen tahu alasannya apa? Ya, kamu mukul Naila. Menukul apa menampar? Menampar. Masya Allah. Padahal itu bisa terjadi lebih dari itu. Tidak hanya menampar, tapi bisa jadi kamu memukul. Lebih berbahaya lagi. Kamu menamparnya keras atau tidak? Enggak. Naila merasa sakit nggak ditamparnya? Merasa sedikit. Coba, kalau laki sama perempuan kan beda. Kalau laki-laki kan lebih keras, bisa berdarah, ya. Nah, kamu tuh bisa melakukan yang lebih parah lagi. Benar nggak? Oke. Sekarang Bapak mau tanya, alasannya apa? Kamu kok bisa menampar Naila? Ceritain coba. Tadi pas ngapain? Terus gitu. Lagi apa? Oh, dikatain tulisannya jelek. Oh, kamu dikatain tulisannya jelek. Oh, pas kerja kelompok suruh mewarnai. Terus berarti Naila kerja kelompok itu kamu bersama Naila memberikan itu, ngasih tahu, berarti tulisanmu jelek gitu ya. Terus kamu merasa tersinggung, betul. Kamu melakukan alasannya kira-kira kan kita semua sudah kesepakatan di kelas, kesepakatan kita apa? Selain menghargai, tidak boleh kamu merasa bersalah. Sekarang apa yang kamu lakukan? Kalau udah tahu kamu itu meminta maaf ke siapa? Ke Naila juga sama, harus apa? Harus memaafkan. Selain memaafkan, kan si Aka mukul kamu gara-gara kamu juga katanya. Kamu katanya apa tadi? Ya, menyingkir. Kamu juga harus saling memaafkan. Selain itu, apa yang akan kita lakukan lagi? Setelah aku tuh mau jadi seperti apa? Jadi baik. Kamu juga jadi baik. Jadi baik harus seperti apa? Menghargai orang lain. Terus berubah sikapnya, betul, harus berubah sikapnya. Ya, harus lebih sabar buat anak. Kalau Naila tidak boleh merendahkan. Setuju. Nanti kalau pas kerja kelompok, ya namanya kerja kelompok itu harus dikerjakan bareng-bareng. Paham ya? Coba sekarang minta maaf dulu. Minta maaf. Ya, terima kasih. Sekarang kamu merasa apa? Naila, nanti lagi kalau kerja kelompok Naila juga harus saling menghargai.